Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar pagi hari ini? Bertemu kembali di channel PPKN bersama Bapak Ridwan Hasyim. Anak-anakku, siapkan diri kalian untuk menyaksikan video berikut ini. Tetap semangat dan cekidot. Ya, anak-anak, kita akan memasuki materi yaitu teori kedaulatan. Kalian bisa lihat tokoh-tokoh teori kedaulatan. Yang pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan. Artinya, kedaulatan dalam suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan. Negara dan pemerintahan mendapatkan kekuasaan dari Tuhan karena tokoh-tokoh negara tersebut berperan sebagai wakil dari Tuhan. Nah, para tokoh yang menetapkan teori kedaulatan Tuhan adalah Thomas Aquinas, St. Augustinus, F.J. Stahl, dan F. Hegel. Yang berikutnya adalah teori kedaulatan raja. Teori ini memandang bahwa kekuasaan negara berada di tangan raja sebagai penjelmaan dari kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Peletak dasar utama dari teori kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli 1467 sampai 1527. Adapun Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang digambarkan dalam pribadi seorang raja. Namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan atau leges imperii. Teori kedaulatan raja dikembangkan oleh Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi sesama manusia lainnya. Nah, inilah tokoh-tokoh teori kedaulatan raja yaitu Niccolo Machiavelli sebagai peletak dasar utama, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes. Berikutnya adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, adanya negara merupakan kodrat alam. Demikian pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara. Kodrat alam merupakan sumber kedaulatan. Penerapan hukum mengikat disebabkan karena dikendaki oleh negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak. Tokoh teori ini adalah Paul Laban dan George Linnet. Nah, inilah tokoh-tokohnya, Paul Laban dan George Linnet. Yang berikutnya adalah teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, negara memiliki kekuasaan dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja. Teori ini merupakan reaksi dari teori kedaulatan Tuhan dan teori kedaulatan raja. Teori ini memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat atau demokrasi. Pelopor dari teori kedaulatan rakyat adalah J.J. Rousseau yang mengemukakan bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela. Nah, inilah tokoh teori kedaulatan rakyat yaitu Jean-Jacques Rousseau. Ya, demikian untuk penjelasan di channel PPKN terkait teori kedaulatan. Nantikan channel PPKN berikutnya di materi yang lebih menarik. Terima kasih sudah menyimak video dari Pak Ridwan.